kalau memang cintanya tulus sejati, ya udah kalau gitu masa terus kawin memang mau kaya mau moroti, kebalikannya mau lihat hartanya aja. Oke, selamat datang di Brand Advice Talk episode pertama. Ini adalah podcast episode perdana dari Brand Advice. Saya Michael Hans, founder dari Brand Advice. Hari ini kita akan membahas suatu topik yang sempat kita bahas dalam 2 minggu belakangan ya, yaitu tentang perjanjian perkawinan. Khususnya sehubungan dengan banyak DM yang kita terima sehubungan dengan perjanjian perkawinan ini, banyak sekali miskonsepsi atau kesalahpahaman mengenai perjanjian perkawinan ini. Jadi di episode kali ini kita mau mengulas mitos-mitos dan stigma yang ada dan kita akan mencoba untuk mematahkan mitos-mitos tersebut. Nah, hari ini saya ditemani seorang narasumber yang pakar dan paham sekali di bidang perjanjian perkawinan ini karena beliau adalah seorang notaris dan PPAT di Kota Surabaya yang kebetulan adalah ibu saya sendiri. Jadi saya perkenalkan aja langsung Dr. Inge Susanto SHMKN. Mungkin sedikit dari Bu Inge ada yang bisa diperkenalkan mungkin latar belakangnya, pekerjaannya. Ya Michael, saya Inge Susanto. Profesi saya notaris PPAT. Saya sudah 30 tahun ya. Dan kebetulan saya juga seorang edukator di Universitas di Surabaya. Dan hari ini saya membahas perjanjian perkawinan ini, saya sangat antusias karena ini adalah hal yang sudah mendarah daging. Mengerti lahir batin maksud saya. Yeah. Ya. Maksudnya lahir karena saya belajar di ilmu hukum sebagai seorang notaris, saya harus memahami itu semuanya dan saya harus bisa menjelaskan kepada klien yang ingin membuat. Dan batin karena saya sendiri melaksanakan perkawinan saya dengan perjanjian kawin. Okay. Jadi saya amat sangat mengerti secara lahir batin itu maksudnya. Oke. Ya. Mungkin langsung saja ya kita bahas. Jadi mungkin kita bahas secara singkat dulu. Apa sih perjanjian perkawinan itu? Mungkin bisa dijelaskan dikit. Ya, jadi sebagai pemulaan ya supaya mengerti, perjanjian perkawinan itu adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri, itu prenup. Ada 2, yang satu lagi yang sekarang sudah bisa dibuat lagi postnup sejak tahun 2015. Ya, kalau prenup itu harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Oh, makanya namanya prenup Prenup, ya. Oke. ya, pas. Nah, mungkin banyak teman-teman yang di sini kalau kita bahas perjanjian kawin atau perjanjian perkawinan selalu bilangnya oh perjanjian pranikah. Nah, padahal perjanjian pranikah itu cuma salah satunya saja ya dari perjanjian perkawinan ya. Ya. Oke. Jadi sekarang sudah ada postnup soalnya. Ya, yang bisa dibuat setelah perkawinan atau selama perkawinan berlangsung. Oke. Ya, dan itu adalah persetujuan dua belah pihak yang mengatur mengenai harta bendanya selama perkawinan. Dan yang diatur itu intinya ya, salah satunya yang paling pokok itu adalah masalah nanti dalam perkawinan itu jika ada harta yang timbul atau untung rugi dan lain sebagainya, itu bagaimana pengaturannya mengenai pisah hartanya itu. Oke. Ya. Jadi kalau di perjanjian perkawinan ini apakah kita cuma bahas mengenai harta aja atau bisa dibahas yang lain? Oh bisa dibahas mengenai lain-lainnya asal tidak melanggar undang-undang dan kesusilaan. Bisa. Jadi tapi yang lebih banyak diatur itu adalah mengenai harta benda dan pengurusan harta bendanya itu sendiri. Dan yang paling penting lagi saya akan sebutkan bahwa karena di Indonesia ini undang-undang perkawinannya bahwa seorang suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Jadi itu di situ disebutkan bahwa suami bertanggung jawab nafkah dan segala beban biaya juga untuk anak nanti yang mengenai biaya pendidikan dan lain-lainnya yang timbul. Itu suami yang harus bertanggung jawab karena dia sebagai kepala rumah tangga. Jadi jangan enak-enak ya sebagai seorang lelaki ya. Jadi itu tanggung jawabnya suami. Ya, tapi istri sebagai ibu rumah tangga juga nggak boleh enak-enak. Dia harus bisa memanage itu keuangan yang diberikan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga. Dan di dalam perjanjian perkawinan juga nanti itu akan dibahas mengenai kalau sampai terjadi perceraian itu bagaimana mengatur hartanya. Ya, dan di sini juga
perjanjian perkawinan itu perlunya dibuat untuk mengatur harta benda, dan nanti ini juga ada sangkut pautnya dengan pihak ketiga. Itu yang paling penting. Biasanya dalam hal ini biasanya masyarakat itu yang awam. Justru yang dipertentangkan kenapa calon suami istri atau suami istri ini harus masalah harta ini yang dibicarakan. Padahal ini untuk kalau ada sangkut pautnya dengan pihak ketiga gitu ya. Iya, Pihak ketiga itu yang di sini maksudnya mungkin ada seorang kreditor gitu ya, bukan maksudnya pelakor atau gimana gitu kan. Bukan. Itu bukan itu ya. Jadi pihak ketiga itu adalah jadi beda ya pihak ketiga sama orang ketiga mungkin ya. Ini pihak ketiga ya. Oke, jadi itu adalah perjanjian perkawinan. Ya. Dan ingat ya, semua perjanjian perkawinan itu, semua peraturan bahkan semua undang-undang itu dibuat itu untuk kebaikan. Semuanya diatur untuk kebaikan. Jadi jangan menimbulkan pemikiran yang negatif. Jangan berpikir yang enggak masalah harta. Soalnya kalau dari praktek kan memang saya punya teman-teman yang mungkin seumuran gitu ya, atau dari murid-murid saya, karena saya ini kan juga sebagai dosen gitu ya, yang mau merit kadang tanya-tanya masalah perjanjian perkawinan gitu. Nah biasanya atau kalau enggak saya kasih masukan, enggak sebaiknya bikin perjanjian perkawinan gitu. Tapi kok dari mereka biasanya ini kita mau merit kok belum apa-apa ngomongin harta. Nah itu yang paling sering dibahas sama orang, kok kita mau merit tuh urusan cinta bukan urusan harta. Gimana itu? Mungkin ada pendapat sedikit. Ya, ini dalam praktek saya sering ya. Jadi kalau ada klien yang mau membuat akte perjanjian perkawinan itu, saya harus tanya dulu. Tujuannya membuat akte perjanjian perkawinan ini apa? Ya, kalau dia ada yang menjawab bahwa nanti supaya kalau terjadi perceraian ngaturnya gampang. Ada yang menjawab gitu bahkan. Jadi kalau udah jawab sampai begitu, saya langsung, kalau begitu Anda jangan menikah dulu. Karena belum-belum kalau sudah mau mengatur perceraian. Bukan itu tujuan dibuatnya suatu perjanjian perkawinan, itu bukan itu. Ya, karena itu adalah malah untuk pihak ketiga, bukan untuk suami istri ini sendiri. Ya, kalau suami istri sendiri itu urusan dapurnya dalam. Jadi pemisahan segala hartanya suami istri ini untuk melindungi suami atau istri ini terhadap pihak ketiga. Ngerti maksudnya? Jadi ya misalnya apalagi pada zaman sekarang suami istri ini dua-dua bekerja, ya membuka usaha dan lain-lain. Kan semua pasti mintanya pertama maju, tapi kan semua ada risiko. Jadi misalnya risiko ini terletak di mana? Misalnya salah satu pihak ini nanti misalnya terjadi pilot atau dan lain sebagainya. Kalau ada pemisahan harta ini, pihak yang pasangan hidupnya yang lainnya ini hartanya tidak tersangkut. Kayak gitu ya. Jadi ini tujuannya melindungi itu seperti itu. Soalnya biasanya orang tuh ngomongnya, loh kenapa kalau misalkan akhirnya yang cowok atau yang ceweknya bilang ya kita mau bikin perjanjian perkawinan, kadang bukan cuma calon mempelainya tapi kadang dari keluarganya yang tersinggung karena mungkin bilang, loh kenapa kita kok diminta perjanjian perkawinan, apa kamu merasa kondisi ekonomi lebih baik gitu jadi takut diporotin atau gimana gitu. Nah itu banyak yang selalu yang bilang seperti itu. Gimana itu mungkin? Ya itu terjadi kesalahpahaman ya. Jadi makanya saya selalu menekankan bahwa perjanjian perkawinan ini adalah diatur untuk kepentingan untuk melindungi masing-masing pihak. Tidak ada yang mau diporoti, tidak ada yang mau dirugikan. Ya. Jadi misalnya takut diporot itu enggak masuk akal. Misalnya terjadi perjanjian perkawinan namanya masing-masing. Kalau memang suami istri ini adalah pasangan yang sangat mengerti, suami kalau mau membelikan istri atau istri mau membelikan harta pakai nama suami atau istri ya sama saja toh. Tidak ada urusan itu urusan dapurnya dalam rumah tangga itu. Tidak ada yang siapa kaya siapa miskin, itu tidak ada. Jadi kalau sampai terjadi pemikiran demikian itu adalah salah paham terhadap pengaturan perjanjian perkawinan ini. Terus kan tadi kita sudah bahas masalah harta, masalah kepercayaan, masalah kalau cerai gimana. Nah sekarang yang sering lagi dibahas sama orang tuh gini, jadi misalkan dengan perjanjian perkawinan,
takutnya saling menutupi. Jadi hartanya ini dipisah. Jadi nanti kalau suami mau bertindak apa-apa, mau beli rumah, mau belikan rumah simpenannya, istrinya nggak tahu, atau mau beli mobil, mau beli apa baru, hartanya mau digimanain. Kalau hartanya dipisah, nanti pihak yang lainnya nggak tahu. Nah itu gimana? Karena ini banyak yang selalu yang bahasnya seperti itu. Takut nanti dua pihak ini nggak saling transparan gitu. Ya, ini yang kembali lagi antara dua orang pasangan ini berarti tidak ada saling percaya. Perjanjian perkawinan ini adalah hanya mengatur formalitas, ya. Ke dalamnya materinya itu antara suami istri ini yang harus saling mengerti. Meskipun ini saya alami sendiri, saya bisa bicara begini ini karena saya alami sendiri, keluarga saya sendiri, ini saya alami sendiri. Saya dengan suami, Michael tahu kan, kita dalam keluarga ada perjanjian perkawinan. Michael masa merasa kalau di dalam perkawinan ini sampai terjadi, ini hartanya saya, hartanya papa gitu kan, enggak ada gitu-gitu, enggak pernah. Itulah disitulah saya saling percaya. Meskipun dalam melakukan semua tindakan, kalau sudah ada perjanjian perkawinan ini masing-masing bisa mengurusi hartanya sendiri, tanpa bantuan, tanpa izin dari pasangan masing-masing. Itu formalitasnya saja. Secara materi saya sangat percaya kalau suami istri saling mengerti, saling percaya, itu pasti sebelum melaksanakan segala sesuatu itu harus berunding dulu malah. Ya kan? Jadi kita malah, saya itu tahu, suami juga tahu saya akan melakukan apa itu kita rundingkan dulu. Kalau mengenai ada perjanjian perkawinan itu malah memudahkan. Kita tidak usah dua-dua renteng-renteng harus ke notaris, harus kemana. Mungkin kalau ada utang piutang gitu ya. Itu ya contohnya tadi itu. Kalau tidak ada perjanjian perkawinan, ya misalnya salah satu akan melaksanakan perjanjian kredit, ada jaminan, itu kalau tidak ada pisah harta, salah satu ingin transaksi di bank, pasangan hidupnya harus menyetujui, ya, dan itu formalitas. Jadi kalau saya merasa suami istri itu sudah saling mengerti, meskipun tidak ikut, saya sudah tahu suami saya apa yang dilaksanakan itu sudah tahu semua. Jadi itu sangat memudahkan. Ya, bahkan saya punya loh pengalaman ya, teman ini saya tahu sendiri, teman sekantor ya dulu yang waktu menjalankan perkawinan tidak dengan pisah harta, dan istrinya itu orang dari luar negeri yang sudah WNI tapi masih sering pulang ke negara asalnya. Di luar negeri ya. Jadi saya kayaknya tahu nih orangnya. Ya, jadi suaminya itu kalau akan melaksanakan perbuatan hukum harus selalu disetujui oleh istrinya, terhambat karena istrinya selalu di luar negeri waktu pulang atau lain sebagainya. Sampai dia bagaimana caranya? Cerai dulu karena waktu itu belum ada posnap. Ya, posnap baru 2015. Belum ada posnap, jadi dia itu sampai bela-belain cerai, sandiwara cerai di pengadilan sampai diputus cerai, terus dia nikah lagi di luar kota. Sebelumnya pakai prenup. Jadi biar lebih gampang, lebih enak ya. Ya, dari sinilah saya juga menunjukkan, dan banyak teman-teman yang sudah perkawinannya sudah 15 tahun dan lain sebagainya, kalau sudah tahu, aduh menyesal sekali kenapa dulu enggak pakai prenup. Dari situlah contoh-contoh pasangan yang sudah menjalankan perkawinan, mereka fine-fine saja di rumah tangganya, malah lebih seneng kalau ada prenup. Jadi mungkin mindsetnya harus kita balik ya, bukan berarti saling nggak percaya terus bikin prenup atau bikin perjanjian kawin, tapi kalau sudah percayanya lebih, jadi harta tuh nggak ada artinya, toh kita saling percaya, jadi mau pakai perjanjian perkawinan atau enggak sama aja gitu ya. Jadi justru kalau sudah perkawinan ini sudah nggak lihat harta, nggak lihat, pokoknya saling percaya, saling cinta, malah nggak ada artinya ya perjanjian perkawinan. Iya, malah memudahkan segala prosedur. Justru bisa melindungi kalau sampai ada apa-apa dengan yang pihak ketiga itu tadi ya. Iya. Jadi kalau sampai ada apa-apa, ini juga saya alami sendiri, Michael. Ya, saya alami sendiri. Jadi makanya itu saya sebelum nikah dulu waktu masih remaja, karena alam keluarga saya mengalami hal seperti itu, makanya sepakat kita
besok saudara kalau melaksanakan pernikahan harus dengan prenup. Ya, Padahal makanya itu sudah dari dulu 30 saya tahun SMA sekali. sudah sering dengar perjanjian perkawinan, padahal belum masuk fakultas hukum, belum ngerti apa itu perjanjian perkawinan, Ya, tapi sudah didoktrin gitu ya. ya. Jadi saya dari dulu sudah ngerti kurang lebih ceritanya, tapi mungkin teman-teman banyak yang belum ngerti. Kalau boleh diceritain ke teman-teman gimana pengalaman pribadinya yang sehubungan dengan perjanjian perkawinan itu. Ya, dan ini saya alami waktu saya masih remaja. Karena bisnis orang tua saya yang waktu itu lagi tidak baik. Jadi semua harta itu harus diambil. Ya, termasuk saya waktu itu masih kecil, masih remaja. Piano yang saya sayangi itu sampai diambil. Padahal itu yang beli almarhum ibu saya. Ya. Jadi dari situ semua saudara saya merasa bahwa kalau itu pisah harta yang dibeli oleh almarhum ibu saya itu tidak akan diambil. Itulah melindungi di situ. Jadi saya kok ya beruntung saya kuliah, terus saya dapat mantan pacar yang sekarang jadi suami saya juga amat sangat mengerti. Jadi kita itu dengan sangat semangat dan memang itu harus dilaksanakan semua perjanjian perkawinan itu. Ya, tapi pengalaman ini juga memang sulit untuk mengertikan seseorang itu tujuannya apa. Dari saudara-saudara itu juga ada yang tidak bisa mengerti, juga ada. Malah ada yang bilang, ini saya pernikahan dilaksanakan dengan pisah harta. Jadi saya ini nikah di sini, ini rumah saya ndak ikut punya. Saya cuman seperti kos ya. Hal-hal semacam itu menyedihkan sekali. Ya, padahal perjanjian perkawinan ini tujuannya untuk saling melindungi. Jadi belum tentu ya. Kalau tadi bilang ada perekonomiannya, siapa pihak mana yang lebih kaya atau mana yang lebih gak kaya. Manusia itu hidup belum tentu, roda berputar. Yang kaya bisa lebih ndak kaya, yang ndak kaya bisa menjadi lebih kaya. Dan itu juga sudah saya alami di keluarga saya. Jadi kadang ada yang bilang, oh saya ini belum punya apa-apa, udah Nah, nggak usah ngurusin harta, kita nggak usah bikin perjanjian perkawinan iya, gitu ya. Apa sih itu yang salah ya justru. Salah. Saya sama suami waktu kawin punya apa? Jadi makanya saya selalu jawab, lah apa kalian mau seumur hidup ndak punya apa-apa? Nanti kalau sudah punya, sudah ndak pakai prenup, terus ada masalah, salah satu pihak nanti kesangkut semua, baru menjadi masalah di situ, baru menyesal kenapa ndak pakai prenup. Oke, jadi kurang lebih mungkin seperti itu ya perjanjian perkawinan ya. Jadi bukan masalah kita mau memisahkan apa yang punya suami dan punya istri gitu ya, bukan saling nggak percaya. Jadi kita mau batasin dengan perjanjian perkawinan, karena justru dengan pembuatan perjanjian perkawinan tuh dua pihak itu sudah cintanya melebihi harta gitu ya mungkin ya. Iya betul. Oke. Ya malah sudah ndak mikirin harta, saling percayanya sampai di situ. Oke. Itu yang saya alami. Iya, Dan iya, Michael kan juga merasakan di keluarga kita seperti apa. Iya betul. Jadi saya merasakannya cuma dari orang tua karena belum pernah merasakan sendiri gitu ya. Jadi makanya cepat. Oh gitu ya, waduh. Oke, kita langsung next topik aja kalau gitu. Oke. Sekarang untuk pertimbangannya, kadang orang kan memikirkan ya, kita ini enaknya bikin perjanjian perkawinan atau enggak. Tadi kita kan sudah sempat bahas bahwa benefitnya perjanjian perkawinan ini sangat banyak. Jadi ya mungkin lebih baik suatu perkawinan itu disupport dengan adanya suatu perjanjian perkawinan. Bahkan perjanjian perkawinan tidak harus dibuat sebelum perkawinan ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang nyebut oh perjanjian pranikah, enggak selalu. Perjanjian perkawinan itu bisa juga dibuat setelah perkawinan. Nah, tapi mungkin nih kita mau memberikan pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin mempertimbangkan mau merit atau mau memulai rumah tangga. Nah, ini mungkin kalau yang lagi-lagi atau sedang memulai bisnis gitu ya. Jadi mungkin ada kerjasama dengan teman mulai bisnis baru. Nah, itu mungkin lebih cocok dengan membuat perjanjian perkawinan ya. Mungkin harus difokuskan untuk membuat perjanjian perkawinan ya. Dan harus diingat ya Michael, perjanjian perkawinan kalau saya lebih setuju yang prenup. Karena prenup meskipun dibuat misalnya, tapi jangan sampai sudah ada calon misalnya tidak jadi, prenup itu tidak berlaku. Prenup itu berlaku kalau sampai terjadi perkawinan.
Jadi kalau sudah dibuat prenup dan perkawinan tidak terjadi, sudah hilang, Mas. Ya, itu lebih gampang diatur. Kalau postnup itu masih ada kendalanya, itu nanti berlakunya gimana, harta-hartanya bagaimana. Jadi harus ada pembuktian yang lebih gitu ya kalau sampai ada apa-apa ya. Ya, dan ingat, dan ini semuanya tujuannya untuk kebaikan. Aturan itu dibuat untuk kebaikan. Jadi kalau ada pemikiran-pemikiran yang negatif, mau perjanjian perkawinan itu tujuannya untuk yang tidak bagus, jangan itu. Ya, saya ini untuk kebaikan, untuk kepentingan suami istri dan anak-anak malah. Oke. Ya, anak-anak ini termasuk nanti waktu perceraian gitu atau ya, atau waktu ada misalnya salah satu pilot atau bagaimana ya, atau itu ada mungkin pewarisan gitu, efeknya gimana? Iya, kalau pilot ya, ini tadi kalau pilot itu ya yang pilot aja hartanya yang ikut ya, yang misalnya diperhitungkan. Tapi yang pasangan yang dengan harta terpisah itu tidak. Jadi hartanya ini masih bisa dipertahankan untuk kehidupan rumah tangga dan untuk biaya-biaya anak-anaknya. Inilah yang dulu saya juga alami seperti itu. Oke. Ya. Jadi lah kalau mengenai yang harta warisan dan lain sebagainya, ingat ya, ini hukum perkawinan. Tidak ada hubungannya dengan orang setelah meninggal, itu hukumnya hukum warisan. Sudah lain lagi. Ya. Jadi meskipun orang tuanya melangsungkan pernikahan dengan perjanjian perkawinan, salah satu misalnya meninggal, ini tidak mempengaruhi hak warisnya terhadap ahli waris, malah mempermudah. Gitu ya. Ya, mempermudahnya gimana? Kalau tidak ada perjanjian perkawinan, misalnya satu pasang ini, satu meninggal, hartanya misalnya saya umpamakan 100 juta. Ini harus dibagi dua dulu. 50 juta ini yang meninggal, ini yang menjadi harta warisan, ini yang dibagi ahli waris. Nah, harus hitung-hitung, pilih-pilih dulu, kalkulasi dulu, baru bisa tahu ini hartanya almarhum. Karena yang separuh lagi ini bukan menjadi harta warisan, ini masih menjadi hartanya yang masih hidup. Itu bedanya di situ. Tapi kalau adanya perjanjian perkawinan harta terpisah, kalau sampai salah satu meninggal, ini gampang. Mana yang menjadi harta warisan, tinggal dilihat mana harta-harta yang atas nama yang meninggal. Itu yang menjadi harta warisan, mempermudah sekali. Gitu ya. Jadi malah melindungi yang pasangan yang belum meninggal ini. Oke. Nah, terus tadi kita kan sempat bahas masalah postnup juga ya. Nah, kalau mungkin kita cerita sedikit latar belakangnya, kenapa ada peraturan atau keputusan MK terkait dengan perjanjian perkawinan yang setelah ya atau pada saat ya. Nah, ini mungkin dulu ceritanya karena ada yang menggugat ke MK karena dia itu melangsungkan perkawinan campuran ya. Perkawinan campuran tuh bagi teman-teman yang belum familiar itu adalah perkawinan antara dua individu yang beda kewarganegaraan gitu ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit apa implikasinya perjanjian perkawinan ini dan hubungannya biasanya dengan perkawinan-perkawinan campuran ini gimana? Ya, perkawinan campuran beda warga negara ya. Karena hukum di Indonesia ya, itu hukum pertanahan ataupun mengenai di perusahaan. Itu ada peraturannya, kalau ada warga negara asing itu kalau memiliki tanah atau saham di perusahaan itu haknya berbeda. Jadi merubah statusnya ya. Merubah Contohnya kalau status, PT nanti bisa jadi PMA gitu ya. Kalau tanah hak milik itu warga negara asing tidak boleh, harus ganti hak pakai. Ya, jadi kalau sampai terjadi itu kan sayang. Ya, makanya ada ketidakmengertian dengan alasan pasangan yang sudah menikah ini menganggap dia tidak mengerti hal itu, padahal dia masih mau menjadi warga negara Indonesia dan dia mau memiliki harta di Indonesia, tanah dan lain sebagainya dengan hak sebagai seorang warga negara Indonesia. Jadi dia mengajukan itu ke Mahkamah Konstitusi tadi. Mahkamah Konstitusi dengan pertimbangan itu memutuskan bisa dibuat postnup itu tadi, dengan harapan bahwa tetap
yang harta yang dibeli oleh warga negara Indonesia tadi itu haknya tetap tidak berubah statusnya. Itu pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Posnap itu. Oke. Jadi mungkin ini pelajaran juga bagi teman-teman mungkin yang berkewarganegaraan Indonesia yang dapat calon-calon dari luar negeri gitu ya, WNA. Mungkin yang terbaik buat mereka adalah dengan membuat perjanjian perkawinan. Prenup. Mungkin daripada Posnap lebih baik dibuat sebelumnya gitu ya, walaupun bisa dengan Posnap gitu ya. Posnap itu karena masih harus pembuktian dulu lagi dan lain sebagainya. Karena semua ya perjanjian perkawinan dan prenup ataupun Posnap itu selalu ada embel-embelnya, Michael. Ya, selama tidak merugikan pihak ketiga. Oke. Dan biasanya justru banyak yang membuat Posnap itu setelah mendapatkan atau terkena resiko bisnis itu ya. Contohnya dipilotkan, jadi setelah 30 tahun menjalankan bisnis terus ada gejala-gejala dipilotkan gitu ya, apalagi kena perekonomian yang lagi jelek, contohnya kayak COVID sekarang, pandemi gini ya, terus langsung cepat-cepat bikin perjanjian dianggap mungkin dia merasa kalau dengan Posnap pasti semuanya aman gitu ya, padahal nggak gitu ya. Enggak begitu, itu masih perlu penyelidikan lagi. Ya, asal tidak merugikan pihak ketiga. Itu ada klausula seperti itu yang membuat itu yang harus hati-hati. Jadi makanya lebih baik prenup. Oke, lebih baik prenup. Tapi kalau belum, jadi mungkin yang baru merit seminggu gitu terus lupa, mungkin meritnya mau di luar kota gitu ya. Istilahnya kawin tamasya gitu ya sekarang, walaupun sekarang jarang ya kena COVID kayak gini ya. Jadi mungkin setelah merit terus seminggu baru ngurus gitu, masih boleh lah. Boleh, masih tidak rumit mengenai hartanya. Dan mungkin masih tidak ada pemikiran untuk hal-hal yang tidak baik tadi itu untuk supaya dia bisa selamat. Karena misalnya ini hartanya atas nama pasangannya, tapi yang dia yang pilot, nah, terus diadakan Posnap. Dengan adanya Posnap diperkirakan nanti hartanya ini karena yang atas nama ini tidak bisa kena. Itu juga tidak bisa. Itu ada prosedur hukumnya sendiri. Ada klausula tidak merugikan pihak ketiga. Oke, jadi kurang lebih paham ya kita mengenai perjanjian perkawinan ini dan dengan semua mitos-mitos, miskonsepsi yang ada, kira-kira seperti itu ya. Jadi mungkin kalau kita rekap sedikit, perjanjian perkawinan ini terdiri dari dua ya, bisa dibikin sebelum atau yang selama atau sesudah perkawinan dilangsungkan gitu kan ya. Nah, tapi mungkin lebih difokuskan ke prenup saja supaya lebih simpel segala sesuatunya gitu ya, jadi nggak perlu kalau sampai ada apa-apa harus pembuktian segala macam gitu ya. Nah terus beberapa mitos yang ada seperti yang tadi sempat kita bahas, masalah kepercayaan, masalah kalau fokusnya perkawinan ini untuk cerai atau gimana kok sampai harus diatur, itu salah semua ya. Salah semua. Oke, terus mungkin ada beda kondisi perekonomian suami istri itu juga nggak masalah ya, bukan berarti prenup itu karena takut diporotin atau apa. Jangan sampai tersinggung mentang-mentang saya perekonomiannya kalah terus dia mau buat prenup. Karena nggak selalu seperti itu ya, kadang bisa berputar gitu ya. Ya, dan kalau memang cintanya tulus sejati, ya udah kalau gitu masa terus kawin memang mau kaya mau moroti, kebalikannya mau lihat hartanya aja. Dengan prenup nanti saya enggak dapat apa-apa, masa punya malah kebalikan kan pemikirannya seperti itu, malah nggak boleh. Terus habis gitu kalau masalah persetujuan takutnya nanti bisa suami bertindak tanpa istri, balik lagi itu kalau memang udah ada asumsi seperti itu nggak usah merit gitu nggak ya. Usah kawin. Nggak usah kawin. Sudah saling curiga seperti itu. Jadi kurang lebih gitu ya teman-teman, miskonsepsi yang ada, salah kaprah yang ada, kita sudah coba jelaskan bahwa hal-hal itu kebanyakan cuma mitos belaka ya. Jadi perjanjian perkawinan itu banyak benefitnya, terlepas itu bentuknya prenup atau postnup sama saja, walaupun kalau bisa kita pakai yang bentuknya prenup gitu ya. Mungkin pesan buat teman-teman atau buat orang tua dari calon-calon mempelai ini gimana? Termasuk Michael ya. Oh gitu. Ya, yang belum punya pasangan ya, supaya cepet ya. Pesan saya ya, harus mengerti hakikat apa itu prenup, postnup, perjanjian perkawinan itu apa, itu yang paling penting ya. Dan ekstrimnya ya, meskipun membuat prenup,
Kalau tidak diberitahu ke orang lain, itu tidak ada yang tahu kok. Ya. Jadi nanti misalnya itu digunakan untuk kepentingan pasangan itu sendiri. Jadi nggak usah takut misalkan digibahin sama orang. Oh, pasangan itu pakai perjanjian perkawinan, jadi mereka nggak saling percaya, nggak usah takut gitu-gituan ya. Nggak usah takut kalau memang kalangannya masih tidak mengerti. Tapi kalau dibicarakan dengan orang yang sudah mengerti, itu bagus. Kalau ada yang masih salah paham, kirimin podcast ini gitu ya. Jadi tidak usah dibicarakan, tidak ada yang mengerti. Itu ada kepentingannya kalau misalnya sampai harus tanda tangan atau kemana, kalau yang bersangkutan tidak bisa hadir, pasangannya bisa ditunjukkan. Tapi tidak berarti kalau sudah ada perjanjian kawin, pasangan itu tidak boleh ikut hadir loh. Boleh-boleh saja. Ya, cuman formalitasnya tidak usah ikut tanda tangan. Ya. Dan ini saya juga tekankan kepada mungkin orang tua. Biasanya orang tua ini yang kadang-kadang salah paham. Tolong ini pasangan calon atau yang sudah pasangan yang membuat prenup atau postnup ini bisa menjelaskan sampai mengerti. Jadi tidak menimbulkan kesalahpahaman antara orang tua. Itu jadi yang kadang paling mempelainya sudah tapi calon-calon besan ini ya yang bisa berpengaruh juga ya ke jalannya perkawinan ini ya. Iya, bahkan ekstrimnya ya Michael. Misalnya calonnya ini mau buat, misalnya orang tuanya tidak setuju, buat dengan diam-diam orang tuanya tidak tahu, tidak masalah. Oh iya kan nggak harus ada persetujuannya ya. Tidak, bisa buat antara calon pasangan atau pasangan ini sendiri kok, tidak ada persetujuan atau apapun. Pokoknya ini demi kepentingan pasangan ini sendiri. Itu pesan saya, harus mengerti. Kalau nggak salah ada temannya mama yang dulu ternyata baru tahu kalau neneknya bikin perjanjian perkawinan gitu ya. Padahal itu kalau misalnya hidup itu sudah 100 tahun yang lalu ya. Itu sampai keluarganya itu tidak tahu kalau kakek dan neneknya ini pakai prenup. Sampai kakeknya meninggal baru terbuka, cucunya ini baru tahu, oh ternyata kakek nenekku ini pakai prenup. Berarti mereka itu 100 tahun yang lalu sudah mengerti akan hal ini. Dan sampai tidak ada pengaruhnya, sampai anak cucunya tidak tahu. Inilah yang mau saya jelaskan di sini, bahwa meskipun dengan prenup atau postnup itu tidak mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Ya, keharmonisan itu yang paling penting dari dasar pengertian dan cinta. Bahkan yang nggak pakai perjanjian perkawinan pun kalau memang niatnya buruk, mau nyembunyiin harta segala macam, banyak yang gitu ya. Bisa, iya. Malah sampai kalau ada apa-apa ya hartanya yang pasangannya ikut. Ya, jadi prenup ini menguntungkan. Ya mungkin sekian dari kami untuk Brand Advice Talk episode kali ini. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan lebih lanjut, komentar, jangan ragu-ragu untuk ketik di bawah atau mungkin DM ke kami. Kalau mungkin bermanfaat, mungkin bisa di-share juga ke teman-temannya. Semoga bisa sedikit banyak membantu. Stay tune terus untuk podcast episode berikutnya.